Malam, Pak Rumayal. Selamat malam, Ibu. Oh, Selamat malam semuanya. selamat malam, Om. Malam. Malam. Sehat-sehat. Ya. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hubungan kita dengan orang lain tidak selalu berjalan dengan baik. Terkadang bahkan sering timbul gesekan. Kadang masih ada gengsi dalam diri kita untuk meminta maaf kepada saudara kita. Dapatkah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan jika hubungan kita kurang baik dengan sesama? Mari kita dengarkan firman Tuhan dengan tema Berdamailah dengan saudaramu. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Mari menyembah Tuhan yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami dari pagi hingga malam hari ini. Saat ini kami hadir untuk beribadah bersama dalam ibadah keluarga di GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Sucikanlah hati dan pikiran kami, serta ampunilah dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Membuatku bertelur,
Pembacaan Mazmur 65 bait 2 sampai 5. Dibaca secara berbalasan. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu. Di bait-Mu yang kudus. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, marilah kita satu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Gembala kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau memanggil kami untuk mendengarkan suara-Mu. Seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu, demikian kami rindu mendengarkan suara-Mu. Firman-Mu yang adalah air kehidupan dan roti kehidupan. Ya Roh Kudus, berikanlah kami pengertian dan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Yesus Kristus, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Amin. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Matius 5 ayat 23 hingga 24 yang menyatakan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan adalah dari Matius 5, berbicara tentang Yesus dan hukum Taurat. Ini merupakan bagian dari khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal kerajaan Allah. Dan Yesus Kristus di ayat ke-17 mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan di dalam pembacaan firman Tuhan yang menjadi perikop pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini adalah ayat ke-23 dan 24 yang berbicara tentang persembahan. Nah, bagaimana persembahan menurut Taurat atau Perjanjian Lama? Mari kita melihat slide share. Slide share. Nah, karena perikop pembacaan firman Tuhan adalah tentang, salah satunya adalah tentang persembahan. Apa yang dimaksud dengan persembahan? Persembahan adalah tanda syukur. Bandingkan kata todah yang berasal dari piktografi kuno, Ibrani kuno, yadah. Kita ketahui bahwa huruf modern Ibrani
Yang kita tahu sekarang tidaklah demikian zaman dulu. Zaman dulu adalah piktografi, yaitu simbol-simbol atau gambar-gambar. Yadah, todah itu adalah persembahan, ungkapan syukur. Itu dulu gambar-gambar. Yang kita lihat itu ya, yod. Itu kan dari sebelah kanan itu ada seperti gambar tangan. Jadi yadah, todah atau persembahan itu zaman dulu itu berasal, tandanya itu adalah gambar tangan, itu kan yang paling kanan itu. Kemudian seperti gambar apa itu yang di tengah? Dah, itu adalah gerbang tenda pertemuan atau kemah pertemuan. Dan yang terakhir itu H. Huruf H itu artinya gambar, simbolnya adalah gambar orang yang mengangkat tangan. Jadi apa yang dimaksud persembahan adalah seperti itu. Tangan yang terbuka, seseorang berdiri dengan tangan terbuka di hadapan kemah pertemuan. Gerbang, pintu, itu pintu, yang di tengah itu pintu, ya kan? Pintu dari kemah pertemuan. Nah, jadi itu kata yadah, todah, persembahan. Tangan, jadi tangan kita terbuka mempersembahkan seseorang yang dengan tangan terbuka berdiri di depan kemah pertemuan atau tenda pertemuan, kemah pertemuan atau bait Allah yang kita kenal sekarang dengan gereja. Nah, ini berbicara tentang hukum Taurat. Apa kata hukum Taurat tentang persembahan itu? Ya, slide selanjutnya. Mari kita lihat di dalam Kejadian, kitab Kejadian, Perjanjian Lama. Siapa yang mempersembahkan korban untuk pertama kali? Itu adalah Kain dan Habil. Kita tahu ceritanya dari kita saat sekolah minggu, bahwa Kain mempersembahkan yang kurang baik, sedangkan Habil mempersembahkan yang baik. Hasil pertama yang terbaik, yaitu lemak tambun, itulah yang dipersembahkan oleh Habil. Sedangkan Kain mempersembahkan yang kurang baik, bukan hasil pertama atau the best, tetapi yang sisa-sisa, sehingga Allah berkenan kepada persembahan Habil dan tidak berkenan kepada Kain, karena Allah tahu bahwa Kain ini mempersembahkan yang kurang baik, bukan mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Next. Ya, slide selanjutnya. Persembahan Nuh dan keluarganya setelah selamat dari air bah. Kalau kita melihat di ayat 23 pembacaan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata tentang mezbah, bukan? Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, tadi Kain dan Habil mempersembahkan di atas mezbah. Demikian juga Nuh dan keluarganya sebagai ungkapan syukur selamat dari air bah. Nuh mempersembahkan di atas mezbah korban selamatan. Itu di dalam Kejadian 8. Itu contoh ungkapan syukur Nuh dan keluarga. Selanjutnya, next. Abraham, the best persembahan. Abraham mempersembahkan yang terbaik. Bisa kita bayangkan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Abraham dan Sarah tidak mempunyai keturunan dan Allah berjanji keturunanmu akan menjadi sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. But in the same time, setelah diberikan seorang anak, di waktu yang bersamaan itu juga Allah meminta untuk mempersembahkan Ishak. Itu sebabnya Abraham adalah bapa segala orang yang beriman, karena dia rela, karena dia mencintai Allah di atas segala sesuatu. Dia berikan yang terbaik, yaitu anaknya. Walaupun dia bergumul, tetapi kita tahu bahwa Tuhan hanya menguji, bahwa Tuhan hanya tes, menguji. Tuhan tidak pernah mencobai. Iblis yang mencobai, tapi Tuhan menguji hati. Oh, ternyata dia lebih mencintai aku daripada segala sesuatu yang ada di dunia. Itu persembahan yang terbaik. Dan Allah sudah menyediakan. Itulah kalau Tuhan menguji kita. Kita sudah, oh ya saya bersedia Tuhan. Nanti Tuhan sediakan. Terkadang Tuhan menguji kita. Itu tentang persembahan. Salah satunya persembahan Abraham. Ya lanjut, next. Nah, ada beberapa kata Ibrani yang diterjemahkan dengan terbaik dalam kaitannya sebagai persembahan. Karena persembahan kepada Allah itu harus yang terbaik.
Bukan berarti kita, bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai uang atau tidak mempunyai apa-apa? Ingatlah perkataan Tuhan Yesus, janda miskin ini memberikan yang terbaik dibanding orang yang kaya itu. Karena janda miskin ini memberi dengan ketulusan hati dan dari apa yang dia punya. Jadi Tuhan tuh bukan menghitung jumlahnya, tetapi apa yang Tuhan lihat memang dia hanya punya ini dan dengan setulus hati dan tidak disertai rasa sombong dan tidak disertai rasa paling baik di antara yang lain. Nah, jadi itu, kalau berbicara terbaik bukan berarti secara kuantitas, tetapi kualitas. Persembahan terbaik dalam kata Ibrani adalah reshit. Kata Ibrani reshit artinya mula awal, suatu nominal yang bermakna permulaan pertama, pemimpin yang terbaik, buah sulung. Jadi kalau misalnya kita menerima sesuatu, sisihkan dulu, bukan sisihkan, spesialkan dulu itu untuk Tuhan. Karena Tuhan melihat itu. Bukan hanya berbicara tentang materi, tetapi hidup kita ini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita bangun pagi, berikanlah yang terbaik, yaitu pas buka mata, bangun itu berdoa, give the best. Berikan kepada Tuhan. Bukan berarti yang sisa-sisa, aduh udah capek ini, udah ngantuk, ya udah berdoa, udah gitu berdoanya di tempat tidur nggak mau bangun. Ada, tapi saya yakin jemaat Nazaret tidak ada yang demikian, bukan yang berdoa sambil tiduran, kecuali sakit, kecuali di rumah sakit, kecuali memang dalam keadaan sakit. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha baik, pengertian. Tapi kalau sehat-sehat karena sudah kasih sisa-sisa waktu, pagi lupa berdoa langsung loncat ke kantor, lalu pulang ke rumah sudah capek berdoa, sudah sambil tiduran gitu, itu pun langsung ketiduran. Nah, itu yang dimaksud di sini. Artinya persembahan yang terbaik itu artinya awal, the best. Hidup kita yang paling awal, buka mata, terbaik. Masa muda kita, saya lihat di sini banyak orang-orang muda yang sudah melayani Tuhan. Bukan berarti kita yang sudah lanjut usia tidak berkenan, tapi alangkah indahnya hidup ini kalau kita mempersembahkan mulai dari kecil. Saya melihat banyak anak-anak kecil GPIB Nazaret yang melayani Tuhan. Jadi apa yang paling awal kita persembahkan kepada Tuhan? Yang terbaik, the best. Masa saya sehat, masa saya kuat. Kalau saya sudah sakit, ya nggak apa-apa, tinggal berdoa. Begitu contoh sederhananya. Kata reset ini muncul 51 kali dalam Tanakh. Tanakh itu yang kita masih ingat, bukan? Torah, Nevi'im, Ketubim. Kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab sejarah atau perjanjian lama. Istilah ini memiliki nilai lebih karena menjadi kata pertama dari keseluruhan Alkitab di dalam kitab Kejadian 1. Dalam konteks tertentu, kata reshit ini bermakna yang terbaik, yang utama. Berikanlah yang terbaik. Kalau saya punya anak, saya ingin agar anak saya itu melayani Tuhan. Ada tuh orang, jangan ini, jangan jadi ini, jangan jadi itu. Udah, yang berikanlah yang terbaik. Apa yang kita punya, berikan untuk Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Next, lanjut. Abraham mempersembahkan persepuluhan pertama kali kepada Melkisedek. Dalam bahasa Ibrani, Melech, raja tsadik, adil, benar. Melkisedek adalah raja Salem, raja Shalom. Saudara, tokoh Melkisedek ini adalah tokoh misterius. Di dalam perjanjian lama, di dalam teologi perjanjian lama, tidak ada yang tahu siapa Melkisedek ini. Pada saat Abraham itu kan dari Ur Kasdim. Itu Mesopotamia, itu Irak, Iran, di perbatasan itu. Abraham itu mengadakan perjalanan jauh karena diutus oleh Tuhan, kan? Pergilah ke negeri yang tidak engkau tahu. Nah, itulah tanah Kanaan itu. Nah, pada saat Abraham masuk untuk pertama kali, itu jauh sebelum bangsa Israel, bertemulah dengan sosok misterius itu yang Abraham pun tidak tahu siapa namanya. Tapi akhirnya diberi nama Melkisedek dari kata Melech Sadik. Tidak diketahui siapa raja ini. Tapi namanya adalah Melech Sadik, raja Salem. Sadik itu adil, benar, Shalom. Makanya Kanaan atau itu kan disebut Yerusalem, Yerusalem. Nah, jadi dia bertemu sosok yang tidak dikenal, tetapi sosok itu memberkati dia. Banyak ilmu ahli-ahli perjanjian lama dan di dalam firman Tuhan bahwa itu adalah malaikat Allah yang menyerupai manusia. Itu tokoh misteri, sampai sekarang tidak tahu siapa. Tapi itulah Allah, karena gelar Allah itu sendiri adalah Melkisedek, Allah raja yang adil, benar. Nah itu, jadi kalau bicara tentang Melkisedek, memang ditulis dia
raja, manusia, wujudnya itu manusia. Tetapi bukankah sering kita lihat di dalam perjanjian lama, Allah itu menyerupai manusia, malaikat itu menyerupai manusia berkali-kali. Waktu Sarah di dalam kemah melihat ada 3 manusia pada saat siang hari yang panas, Sarah ini orangnya murah hati, diundang, ayo masuk ke kemah saya. 3 orang di bawah pohon terbanting, di bawah pohon itu kan. Akhirnya ternyata mereka malaikat, memberitahu bahwa engkau akan mempunyai anak. Banyak Yosua pada saat menyerbu Yerusalem, sebelum menyerbu Yerusalem bertemu seperti seorang prajurit yang gagah perkasa, manusia, tapi ternyata malaikat. Demikian juga Yakub waktu bergumul di battle, ya kan, seperti prajurit dia bergumul, ternyata dia adalah malaikat Allah. Demikian juga Melkisedek. Nah, Abraham pertama kali juga memberi persepuluhan adalah kepada Raja Sadik ini, Raja Salem, yang tidak diketahui siapa, tetapi yang pasti Raja Salem simbol dari Allah yang memberkati Abraham. Next. Persembahan atau korban dalam perjanjian lama, peraturan pertama adalah olah, yakni korban bakaran sebagai lambang penderitaan, sebagai hukuman karena dosa yang ditanggungkan di atasnya. Jadi yang pertama, apabila bangsa Israel mempersembahkan korban itu, ada yang pertama olah, yakni korban bakaran. Next. Mincha, yakni korban sajian sebagai rasa syukur yang diberikan sebagai lambang persembahan diri dan hidupnya, korban syukur. Next, lanjut. Hatat, yakni korban penghapus dosa dan juga disebut sebagai asyam, korban penebus salah, yakni bila mana seseorang bersalah karena dianggap najis dari segi upacara agama atau berbuat dosa secara tidak sengaja. Nah, jadi yang disebut dengan korban penghapus dosa bukan berarti seperti korban penghapusan yang dilakukan oleh Yesus. Kalau pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sekali dan selamanya dan betul-betul terhapus dosa ini. Kalau khatat ini hanya menghapus dosa hanya di hari itu saja. Apabila di dalam upacara, peraturannya ketat di dalam Taurat itu. Apabila di dalam ibadah, misalnya mereka beribadah di luar kemah pertemuan, itu kan jemaat hanya di luar itu. Lalu Allah melihat salah satu di antaranya kemarin malam berbuat dosa, ya udah, harus segera memberikan korban persembahan. Kalau tidak, petir menyambar langsung mati orang itu saat itu juga. Nah, itu di zaman perjanjian lama. Dan korban penghapusan dosa hanya berlaku di satu hari itu. Pada saat misalnya pas ibadah ketahuan dia mungkin kemarin malam misalnya baru mencuri atau baru berdusta atau berzina atau merampok atau apa. Nah, itu Allah kan tahu langsung korban bakaran api itu langsung di tengah-tengah itu juga. Oleh sebab itu, bagi yang menyadari, oh saya kemarin melakukan ini, dia langsung mempersembahkan korban itu agar pada saat ibadah tidak langsung disambar oleh petir. Petir dari Allah, api dari Allah. Lanjut, next. Zefak dan selamin, yakni korban perdamaian atau korban keselamatan berupa pernyataan syukur. Karena bangsa Israel bersyukur, Allah melindungi mereka, menyelamatkan mereka. Tetapi sekali lagi itu tidak sama dengan keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Itu harus mereka lakukan setiap tahun. Itu terus sampai Tuhan Yesus datang di zaman perjanjian baru. Lanjut. Hama Asyer, ya itu tadi sudah dibahas, persepuluhan dari kata 10, bukan perpuluhan dari kata puluh. Bahasa Ibrani, Asyer, Asar, berasal dari kata 10, yaitu 10 dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita persembahkan kepada Tuhan, itu dilakukan oleh Abraham dan juga kepada Yakub. Lanjut, next. Nah, bahasa Yunani, apodekato. Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Oh ya, saya rasa ya hanya sampai di situ bukan? Nah, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat berbagai jenis-jenis persembahan yang ditentukan, diwajibkan di dalam Taurat atau di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama. Tetapi persembahan itu berbeda dengan persembahan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus yang menghapus dosa kita memang suci seperti salju. Kalau persembahan-persembahan di dalam perjanjian lama itu tidak menghapuskan dosa seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hanya 1 tahun.
Di dalam perjanjian lama dikatakan itu berlaku setahun. Itu pun bukan berarti dosanya suci, tetap sebagai manusia terkutuk. Nah, kita sudah melihat begitu banyak persembahan-persembahan. Dan Tuhan Yesus di sini berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan di sini, saudara? Bahwa persembahan itu semua yang sifatnya itu tidak ada artinya sama sekali kalau kita tidak berdamai dengan sesama kita yang pernah menyakiti hati kita. Mengapa? Karena tadi kan itu berbicara tentang hukum Taurat, persembahan A, B, C, D, begitu banyak. Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 22 di situ dikatakan, yang terutama dan pertama dari seluruh hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Matius 22. Jadi tidak ada artinya itu kita lakukan. Itu adalah baik, mempersembahkan itu adalah baik. Tetapi itu tidak ada artinya kalau kita tidak berdamai, tidak ada kasih dengan sesama manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu hendak mempersembahkan sesuatu, pergi di zaman itu, waktu itu, setelah kemah pertemuan, bait Allah. Zaman sekarang gereja, setelah perjanjian baru. Tetapi kamu teringat, kamu belum berdamai dengan seseorang, berdamailah dengan orang itu. Bukan berarti orang itu lagi ada di Amerika sekarang, waduh saya harus beli tiket ini ke Amerika. Bukan itu. Maksudnya, di dalam doa Tuhan saya mengampuni orang tersebut. Dan langsung zaman sekarang kan teks, WA, say something. Say hello, happy Sunday kepada orang itu. Yang penting kita sudah berdamai. Bukan berarti harus, kalau konteks Tuhan Yesus waktu itu kan di kota Israel, ya Yerusalem yang tidak, misalnya ada yang pernah menyakiti saudara di Italia atau misalnya di mana, ya say hello, shalom, selamat hari Minggu, menunjukkan bahwa kita sudah berdamai dan hati kita pun berdamai. Mengapa itu yang paling utama, kata Tuhan Yesus? Karena itu adalah hukum yang terutama. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Tuhan Yesus mengatakan, apabila engkau mengatakan, aku mengasihi Allah tetapi membenci saudaramu, engkau berdusta. Bukankah setiap hari di dalam Bapa kami, doa Bapa kami, kita berdoa, ampunilah kami, seperti kami mengampuni sesama kami, orang yang berdosa kepada kami. Padahal dalam kenyataannya kita tidak mengampuni orang yang bersalah pada kita. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang kebetulan. Apabila kita mendapat firman ini malam ini, ya Tuhan ingin berkata kepada kita, agar kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengambil waktu, kita berpikir, mengingat siapakah yang pernah menyakiti hati kita. Mungkin puluhan tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau baru hari ini, atau kemarin. Kita bayangkan wajahnya, dan kita berkata kepada dia bahwa aku mengampuni engkau. Dan berdoa kepada Tuhan Yesus, kalau tidak sanggup, karena terlalu kejam misalnya orang itu, terlalu jahat orang itu, dan sebagai manusia kita sulit melakukannya, satu, tinggal meminta Roh Kudus yang adalah Roh Yesus. Tuhan, tolong agar saya bisa mengampuni orang itu. Bukankah firman Tuhan di dalam Galatia, kuncinya begini, di dalam Galatia bukankah Rasul Paulus mengatakan, kan ada lagunya itu, adapun hidupku ini bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup Yesus Kristus ada di dalam kita. Hidup kita ini udah bukan kita lagi, tetapi dikatakan aku tersalib bersama dengan Kristus. Ya kan, kita sudah tersalib bersama Kristus. Jadi kita ini adalah Jesus. Jadi kita bayangkan orang yang pernah membentak kita misalnya, orang yang pernah misalnya menyakiti hati kita di tetangga atau di sekolah bagi anak-anak yang ada, atau di mana pun kita bayangkan wajahnya, atau orang yang menyakiti hati kita, dan kita we are Jesus. Saya adalah Yesus. Yesus tinggal di dalam saya. Kalau kita yakin itu langsung bisa, karena Roh Kudus itu bekerja mengampuni. Jemaat, Tuhan Yesus, apabila Tuhan Yesus mengatakan ini, mengajarkan ini, bukan hanya mengajari, tetapi Tuhan Yesus melakukannya.
Di atas kayu salib, bayangkan saudara sudah dicaci, fitnah, maki, diludahi, dan sudah tahu dihukum mati, akan dihukum mati, sudah disalibkan. Ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah Yesus Tuhan kita. Bukankah kita ini orang Nasrani? Apa arti Nasrani? Pengikut Yesus dari Nazaret. Perbedaan orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang percaya kepada Kristus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mendoakan. Bukankah Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang menganiaya kamu, berkatilah orang yang mencaci kamu. Apabila pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kiri. Tuhan Yesus mengajar kita kasih. Itu sebabnya kita disebut domba-domba. Domba-domba itu helpless. Artinya tidak berdaya, cerdik memang, tetapi tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak pernah diibaratkan dengan kambing. Kalau di Matius 25, di situ pada akhir zaman, beda. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kambing punya tanduk. Disakiti orang, dia balas nyeruduk. Orang Kristen tidak demikian. Tuhan Yesus mengatakan orang Kristen sebelah kanan itu adalah domba, helpless, lembut, soft, gentle, just like Jesus. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan Yesus memberikan firman Tuhan ini kepada kita, agar kita selalu hidup dengan damai, shalom dalam bahasa Ibrani, Irene dalam bahasa Yunani. Kita hidup dengan damai sejahtera Allah. Kita hidup seperti Bapa kita di surga yang penuh kasih kepada sesama manusia, kepada semua orang makhluk ciptaannya. Tuhan Yesus penuh kasih. Alangkah indahnya hidup kita ini apabila kita selalu mengasihi siapapun. Marilah kita renungkan, siapa yang pernah menyakiti hati kita di kantor, di masyarakat, di sekolah, atau di rumah. Tapi saya yakin puji Tuhan di rumah nggak ada yang demikian, bukan? Nah, taruhlah ada kakak, adik atau apa seperti Kain dan Habil, tapi saya yakin jemaat Nazaret tidak ada yang demikian. Tapi andaikan ada, tetap Tuhan ampuni saya. Dan kalau kita percaya hidupku ini adalah Kristus, maka kita dimampukan untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita dan hidup berdamai, shalom. Terpujilah Tuhan kita Yesus kekal selamanya. Amin. Kita memuliakan Tuhan, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Bapa atas kasih dan setiamu. Engkau ya Bapa, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang penuh dengan kelembutan. Terima kasih ya Bapa karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mau datang ke dalam dunia ini untuk mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menggembalakan kami sebagai kawanan domba-Mu. Engkau selalu membawa kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dengan gadamu dan tongkat-Mu, Engkau melindungi kami dari serangan dan tipu muslihat serigala, beruang, dan singa yang digambarkan oleh Raja Daud sebagai iblis yang berusaha menghancurkan iman dan pengharapan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat Majelis Sinode GPIB, berkatilah Majelis Sinode GPIB. Kami berdoa buat MUPEL Jakarta Timur, berkatilah ya Bapa. Kami berdoa buat warga jemaat GPIB Nasaret, Majelis Jemaat GPIB Nasaret, unit-unit misioner GPIB Nasaret, pegawai kantor majelis Jemaat GPIB Nasaret, dan kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu yang Engkau urapi, Bapak Pendeta Henry Jacob bersama dengan seluruh keluarga. Berkatilah hamba Tuhan yang Engkau urapi ini, agar dengan penuh kuat kuasa Roh Kudus selalu dengan penuh kesehatan dan sukacita melayani Tuhan Yesus sampai masa tua. Demikian juga seluruh pendeta yang melayani di GPIB Nasaret. Berkatilah hamba-hamba Tuhan itu Tuhan, agar melayani Tuhan dengan penuh sukacita sampai masa tua. Presbiter dan semua yang melayani pada malam hari ini, berkatilah Tuhan. Bukankah itu yang paling menyenangkan di dalam kehidupan kami, apabila kami dapat melayani Engkau. Berkatilah hamba-hamba Tuhan, domba-domba milik kepunyaan-Mu yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, namun Engkau ya Allah mengetahui anak-anak-Mu, domba-domba-Mu, hamba-hamba-Mu yang beribadah pada malam hari ini. Kami datang mempersembahkan korban syukur di atas mezbah, yaitu tubuh, roh, dan jiwa kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, tubuh dan roh dan jiwa kami. Kami persembahkan untuk melayani Engkau yang begitu mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan bagi kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Engkau berkatilah ya Bapa, agar program kerja pemerintah ini dapat ditaati oleh masyarakat, dan kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya melalui pandemi ini. Sekalipun ini adalah hal yang menyedihkan, tetapi Tuhan Yesus turut bekerja. Melaluinya kami semakin bergantung kepada Tuhan dan menyadari bahwa langit bumi akan berlalu, semua yang ada di dunia ini fana, tetapi akhir kata dari semua itu adalah takut akan Tuhan, dan Tuhan selalu melindungi kami. Kami berdoa buat proses penyelesaian pengecatan ruang ibadah Tuhan. Berkatilah proses penyelesaian tanah waru, ibadah daring luring yang akan dimulai Minggu 23 Januari 2022 pukul 10 WIB. Tuhan berkati Tuhan. Kemudian pertemuan warga Sidi Jemaat tanggal 24 dan 25 Januari 2022. Engkau berkati ya Tuhan, seperti di dalam firman Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa doakanlah kami orang-orang kudus. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang kudus? Orang-orang kudus adalah jemaat, warga jemaat. Dan kami percaya pertemuan warga Sidi Jemaat berjalan dengan baik. Roh-Mu yang kudus bekerja agar iman pengharapan jemaat-Mu tidak hancur. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang sakit dalam pemulihan dan lanjut usia, Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Denny Adam, Mirel Priscilla Yusuf, Bapak Butar-Butar, Ibu JAL Kando Waro, Bapak Karel Van Prak, Ibu Disah Jatun, Bapak Matius Salempang, Ibu Helena Boki, Ibu Tin Latumaresa, Diaken James Wihanto, Bapak Alexander Rega,
Ibu Titin Nugroho Suyut, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Ibu Rin De Fretes, Ibu Teli Wenas Palelu, Ibu Poyoh Oley, Ibu Adolfin Kalangi Pandey, Ibu Rusta Maji, Pendeta Lis T. Alo, Ibu Nati Watimena, Bapak Jos Manuhutu, berkatilah Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang berlubang paku bagi Ibu Pendeta Lis Alo, bagi seluruh warga jemaat yang sudah kami sebutkan satu persatu maupun yang belum kami sebutkan. Engkau adalah gembala yang baik, mengenal satu demi satu mereka, jemaat-Mu GPIB Nazaret. Pulihkanlah dan sembuhkanlah agar masa kesembuhan mereka atau kesehatan yang mereka peroleh dari Engkau, mereka persembahkan untuk melayani Tuhan sampai masa tua mereka. Kami berdoa bagi keluarga yang berduka dari sektor 9, keluarga Z, Liku Mahwa. Kami serahkan keluarga yang berduka cita ini Tuhan, Engkau pulihkan keadaan mereka, Engkau berikan penghiburan yang sejati bagi mereka, dan pengharapan di dalam Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta ini. Tolong kami sebagai umat-Mu untuk selalu mendoakan pemerintah dan turut berpartisipasi secara aktif di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang berkekurangan, yang tidur di jalan, gelandangan, anak yatim, piatu, korban kekerasan, korban peperangan, korban bencana alam. Tuhan, tilik mereka, pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Itulah kerinduan kami Tuhan, agar hidup kami memiliki arti, membawa damai sejahtera, agar semua orang merasakan kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Inilah segenap doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 6 yang menyatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur."
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, kami membawa kepadamu persembahan ini yang bersumber daripadamu juga. Mampukanlah kami agar dengan harta benda duniawi yang Engkau berikan kepada kami mempersembahkan kepadamu cinta kasih dari hati kami dan pelayanan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 19 Januari 2022. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan di GPIB Jemaat Nazaret bagi Billy Korenus Roring, GPIB Maranatha Balikpapan, dan Farah Tisa Melinda, Gereja Duta Injil, pada Sabtu 22 Januari 2022 pukul 9. Persiapan peneguhan pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada Kamis 20 Januari 2022 pukul 19. Bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Nazaret bersama presbiter bertugas. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, paling lambat 3 hari sebelum dilangsungkannya pemberkatan perkawinan pasangan tersebut, maka pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Mohon dukungan doa jemaat untuk rencana pemberkatan perkawinan pasangan tersebut. Pertemuan warga Sidi Jemaat. Majelis Jemaat mengundang Bapak Ibu Saudara sebagai warga Sidi Jemaat berkenan berpartisipasi dalam pelaksanaan pertemuan warga Sidi Jemaat secara virtual dengan menggunakan platform Zoom. Jadwal pertemuan warga Sidi Jemaat Senin 24 Januari 2022 pukul 19.30 sektor 2, 4, 6, 8, 10. Selasa 25 Januari 2022 pukul 19.30 sektor 1, 3, 5, 7, 9. Partisipasi Bapak Ibu Saudara pada pertemuan ini sangat diharapkan dan merupakan salah satu wujud kepedulian sebagai warga gereja. Sosialisasi ibadah hybrid. Di hari Minggu 23 Januari 2022 pukul 10 GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta akan melaksanakan ibadah hari Minggu secara hybrid, virtual, daring, dan tatap muka terbatas dengan prokes ketat. Disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan petunjuk dari Satgas COVID MS GPIB. Adapun syarat-syarat dan hal-hal yang harus dipenuhi jemaat untuk beribadah di ruang ibadah GPIB Nazaret dapat dilihat di warta jemaat yang telah di-share, dibagikan di WhatsApp group masing-masing sektor. Bagi jemaat yang tidak memenuhi syarat-syarat, tidak diperkenankan masuk ke ruang ibadah. Untuk dipahami bahwa kegiatan ibadah lainnya di dalam gedung gereja atau RSG belum diperkenankan hybrid sampai dengan diputuskan lain. Ibadah HUT ke-39 PT GPIB pada Minggu 30 Januari 2022 pukul 10 dilaksanakan ibadah dalam rangka hari ulang tahun ke-39 pelayanan kategorial Persekutuan Teruna GPIB dengan tema Diutus Melayani, Lukas 10, 1-12. Ibadah dilaksanakan secara hybrid, virtual dan tatap muka terbatas, sesuai persyaratan yang dikeluarkan Satgas Peribadahan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta.
Pemberita firman Pendeta Margareta Manalu Ngefak. Berita kelahiran. Telah lahir di Depok pada Minggu 16 Januari 2022 pukul 20.37. Seorang anak perempuan yang diberi nama April Legrace Melatunan, anak pertama dari keluarga Melatunan Syauta, Will dan Betsy. Wilayah pelayanan sektor 1. Berita duka, telah meninggal dunia di Palangkaraya pada Selasa 18 Januari 2022. George Likumahua dalam usia 74 tahun. Almarhum adalah adik kandung dari Z Likumahua sektor 9. Almarhum akan dimakamkan pada Kamis 20 Januari 2022 di Palangkaraya. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Perbaikan gedung gereja. Saat ini, pekerjaan perbaikan plafon dan lampu gedung telah selesai dan dilanjutkan dengan pengecatan ruang ibadah. Berikut beberapa cuplikannya. Mohon dukungan doa jemaat untuk seluruh proses pekerjaan dimaksud. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta, selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share, dibagikan di WhatsApp group di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini, Pendeta Elizabeth Siregar Sihite, Pendeta non-organik GPIB, kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.